Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Kita bertemu kembali di channel Samsul Pengetahuan dan Hobi. Semoga kalian dalam sehat dan merasa cukup dengan apa yang ada sekarang. Kali ini kita akan membahas tentang Nur Muhammad dan teori Big Bang. Yuk, kita simak penjelasannya sampai tuntas biar nggak gagal paham. Dalam setiap kebudayaan besar umat manusia, pertanyaan tentang asal-usul selalu menjadi titik tolak perenungan metafisik yang paling mendalam. Dari mana datangnya alam semesta ini? Apakah ia muncul dari kehampaan? Apakah ada pencipta di balik segala keteraturan dan keajaiban yang kita saksikan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menggugah nalar, tetapi juga menggetarkan hati. Dalam Islam, jawaban terhadap pertanyaan ini tidak hanya dijelaskan secara teologis, tetapi juga dibingkai dalam narasi spiritual yang mendalam. Salah satunya adalah konsep Nur Muhammad. Konsep Nur Muhammad, cahaya Muhammad, merupakan salah satu gagasan metafisis paling luhur dalam tradisi Islam, terutama dalam aliran tasawuf. Ia bukan sekadar penokohan terhadap Nabi Muhammad sebagai manusia mulia, melainkan suatu simbol kosmik bahwa sebelum penciptaan apapun, Allah terlebih dahulu menciptakan cahaya Muhammad sebagai asal mula dari segala sesuatu. Dalam berbagai riwayat dan teks sufistik, Nur Muhammad dipahami sebagai unsur pertama yang Allah ciptakan, medium cahaya dari mana seluruh eksistensi bermula. Ini adalah narasi yang menyiratkan bahwa eksistensi tidak dimulai dari kekosongan mutlak, melainkan dari cahaya ilahiyah yang penuh makna. Sementara itu, dalam kosmologi modern, narasi tentang awal mula semesta terumuskan dalam teori dentuman awal atau Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik singularitas, titik tak terhingga kecil, padat, dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang menjadi semesta, seperti yang kita kenal saat ini. Teori ini bukan sekadar spekulasi, tetapi didukung oleh observasi ilmiah, seperti radiasi latar kosmik, CMB, pergeseran merah galaksi, dan distribusi unsur-unsur ringan di alam semesta. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan modern pun mengakui adanya satu momen awal yang menandai kelahiran ruang, waktu, dan materi. Apa yang menarik adalah bahwa kedua pandangan ini, yang satu berakar dari wahyu, yang lain dari rasionalitas dan observasi, sama-sama mengakui adanya titik permulaan yang unik dan luar biasa. Keduanya tidak hanya menjelaskan bagaimana alam semesta bermula, tetapi secara implisit menyentuh pertanyaan mengapa ia bermula. Disinilah terbuka ruang dialog antara iman dan ilmu, antara teologi Islam dan kosmologi modern. Apakah konsep Nur Muhammad dapat dimaknai sejalan dengan pemahaman ilmiah tentang energi awal semesta? Apakah dentuman awal menyingkap sebagian dari rahasia ilahi yang telah lama disampaikan dalam bahasa simbolik wahyu? Video ini berusaha menjelajahi kemungkinan tersebut, bukan untuk menyeragamkan dua bahasa yang berbeda, melainkan untuk mencari harmoni di antara keduanya. Karena ketika ilmu dan iman bersedia saling mendengar, manusia tidak hanya akan memahami alam dengan lebih utuh, tetapi juga mengenal dirinya sendiri dengan lebih dalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata likamalika adada kamalih. Ya Allah, limpahkan rahmat keselamatan dan berkah kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana tiada batas akhir bagi kesempurnaanmu sebanyak hitungan kesempurnaannya. Dalam khazanah spiritual Islam terdapat suatu gagasan agung yang tak hanya memuliakan pribadi Nabi Muhammad, tetapi juga menempatkan beliau dalam posisi ontologis sebagai asal mula seluruh penciptaan. Gagasan tersebut dikenal sebagai Nur Muhammad, cahaya Muhammad, yang oleh sebagian ulama, terutama dari tradisi tasawuf, dipandang sebagai realitas pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu ada. Akar konseptual Nur Muhammad dapat ditelusuri dari beberapa riwayat dan tafsir atas ayat-ayat Al-Quran yang menyebut cahaya sebagai unsur fundamental ciptaan. Salah satu hadis yang sering dikutip dalam konteks ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Awwalu ma khalaqa Allahu nuri."
yang pertama diciptakan Allah adalah cahayaku. Meskipun status hadis ini diperdebatkan dalam ilmu hadis, ia memperoleh kedudukan penting dalam literatur sufistik karena maknanya yang simbolik dan mendalam. Dalam tafsir para sufi besar seperti Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, dan Al-Hallaj, Nur Muhammad bukanlah cahaya dalam pengertian fisikal, melainkan suatu haqiqah Muhammadiyah, realitas hakiki Muhammad yang bersifat transendental dan menjadi perantara antara Tuhan dan makhluk. Ia adalah cetak biru eksistensial semesta, atau dalam bahasa Ibnu Arabi, Al-Insan Al-Kamil, manusia sempurna yang memanifestasikan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat ilahi dalam wujud manusia. Nur Muhammad dipahami sebagai titik mula, kaun, ciptaan, yang kemudian dari cahaya itu, Allah menciptakan seluruh makhluk, para malaikat, langit, bumi, waktu, dan seluruh isi semesta. Dengan kata lain, segala bentuk eksistensi fisik maupun metafisik berakar dari satu sumber primordial, cahaya kenabian ini. Ia adalah awal dari segala potensi, benih dari seluruh keberadaan, dan perantara spiritual yang menghubungkan antara yang mutlak, al-haq, dan yang terbatas, makhluk. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa Nur Muhammad bukanlah entitas waktu atau ruang, melainkan simbol dari kehendak ilahi yang pertama kali tercermin ke dalam eksistensi. Dalam kerangka ini, penciptaan semesta bukan peristiwa kebetulan atau produk kekosongan, melainkan hasil dari limpahan cinta dan kehendak Allah yang menjelma dalam bentuk cahaya Muhammad sebagai awal mula eksistensi. Rumi menyebutnya sebagai pelita yang menerangi sebelum lampu dicipta, penanda bahwa semesta adalah pantulan dari cahaya yang tak pernah padam. Pemahaman ini tidak hanya menyentuh aspek kosmologis, tetapi juga mendalamkan dimensi spiritual manusia. Jika segala sesuatu berasal dari Nur Muhammad, maka setiap manusia membawa bagian dari cahaya itu dalam dirinya. Sebuah benih keilahian yang mengundang manusia untuk kembali kepada asalnya melalui pencerahan spiritual. Dengan demikian, Nur Muhammad bukan hanya simbol awal mula semesta, tetapi juga jembatan antara penciptaan dan makna, antara eksistensi dan tujuan. Ia menjadi semacam titik poros antara Tuhan dan alam, yang dalam perspektif tasawuf disebut sebagai cahaya antara dua ketiadaan, sebelum semesta ada dan sebelum semesta lenyap. Jika agama menuturkan asal-usul semesta dalam bahasa wahyu dan simbol, maka ilmu pengetahuan modern menjelaskannya melalui rumus, pengamatan, dan eksperimen. Salah satu pencapaian ilmiah terbesar dalam memahami asal mula alam adalah teori dentuman awal, atau yang lebih dikenal sebagai Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari sebuah kondisi ekstrem, titik singularitas, yang mengalami ekspansi dahsyat sekitar 13,8 miliar tahun lalu, menciptakan ruang, waktu, materi, dan energi. Asal mula teori ini dapat ditelusuri ke awal abad ke-20, ketika Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas umum, yang membuka pintu bagi pemahaman baru tentang struktur ruang dan waktu. Seiring waktu, pengamatan terhadap pergeseran merah, redshift, oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 menunjukkan bahwa galaksi-galaksi bergerak saling menjauh, menandakan bahwa alam semesta sedang mengembang. Jika semesta mengembang, maka secara logika ia pasti memiliki titik awal, sebuah momen awal yang disebut Big Bang. Namun, Big Bang bukanlah ledakan dalam ruang kosong, melainkan ekspansi ruang itu sendiri dari satu titik yang sangat kecil, padat, dan panas. Dalam hitungan sepersekian detik setelah momen ini, energi luar biasa berubah menjadi partikel-partikel dasar yang membentuk atom, bintang, dan galaksi. Proses ini dijelaskan dalam kosmologi melalui tahapan-tahapan awal: inflasi kosmik, pembentukan partikel, nukleosintesis, hingga terbentuknya radiasi latar kosmik, jejak panas yang masih tersisa di seluruh penjuru langit dan dapat dideteksi hingga hari ini. Radiasi latar kosmik, Cosmic Microwave Background, CMB, ini menjadi bukti kuat bahwa Big Bang memang terjadi. Ia adalah gema cahaya dari masa ketika alam semesta baru berusia sekitar 380.000 tahun, saat elektron dan proton pertama kali bergabung membentuk atom, membiarkan cahaya merambat bebas di ruang angkasa.
Penemuan CMB oleh Arno Penzias dan Robert Wilson pada tahun 1965 memberikan dasar observasional yang kokoh bagi teori Big Bang. Lebih jauh, teori ini juga menjelaskan distribusi unsur ringan di alam semesta, seperti hidrogen dan helium, yang jumlahnya sangat cocok dengan prediksi berdasarkan reaksi nuklir pada detik-detik pertama semesta. Seiring berkembangnya teleskop dan teknologi observasi, model Big Bang semakin diperkuat dan diperhalus dengan data akurat dari misi satelit seperti COBE, WMAP, dan Planck. Namun teori Big Bang pun tidak bebas dari pertanyaan mendalam. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apakah ada sesuatu sebelum waktu itu sendiri? Disinilah sains bertemu batas epistemologisnya. Titik singularitas adalah kondisi di mana hukum fisika runtuh dan pengetahuan manusia tidak lagi bisa meramalkan apa yang ada sebelumnya. Beberapa teori lanjutan seperti teori medan inflasi, multiverse, atau gravitasi kuantum mencoba menjawab hal ini, namun semuanya masih bersifat spekulatif. Meskipun Big Bang tampaknya menjelaskan bagaimana semesta bermula, ia belum bisa menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa ada sesuatu dan bukan kehampaan? Mengapa hukum-hukum fisika begitu presisi sehingga memungkinkan munculnya kehidupan dan kesadaran? Inilah titik di mana banyak ilmuwan dan filsuf berpaling ke dimensi metafisik, dan sebagian dari mereka bahkan melihat teori Big Bang sebagai jendela menuju keberadaan Tuhan. Dalam pandangan teistik, termasuk dalam argumen kalam kosmologis Islam, fakta bahwa alam semesta memiliki awal menjadi bukti rasional bahwa ia pasti memiliki sebab di luar dirinya, yakni Sang Pencipta. Dengan demikian, teori dentuman awal tidak hanya menjadi pilar kosmologi modern, tetapi juga membuka ruang dialog yang luas antara sains dan spiritualitas. Ia mengajak manusia untuk kembali merenung bahwa di balik angka, grafik, dan hukum fisika ada misteri agung yang mungkin tak bisa sepenuhnya dijelaskan, tetapi dapat dirasakan dan dimaknai, sebagaimana cahaya pertama dalam tradisi Nur Muhammad. Meskipun lahir dari ranah yang berbeda, satu dari wahyu dan spiritualitas, satu lagi dari observasi empiris dan rasionalitas, konsep Nur Muhammad dan teori dentuman awal sesungguhnya memiliki beberapa titik temu filosofis yang menarik. Keduanya sama-sama mengakui adanya permulaan yang bersifat unik, transformatif, dan fundamental bagi seluruh struktur realitas. Dalam konteks ini, bukan perbedaan yang menjadi pusat perhatian, melainkan kemungkinan adanya dialog makna antara dua cara pandang terhadap asal-usul semesta. Salah satu titik temu utama terletak pada simbol cahaya. Dalam tradisi Islam, cahaya memiliki dimensi simbolik yang sangat dalam. Al-Quran menyebut Allah sebagai cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35, dan Nur Muhammad dipahami sebagai manifestasi awal dari kehendak dan cahaya ilahi. Dalam dunia sains, Big Bang bukan hanya melahirkan materi, tetapi juga cahaya dalam bentuk radiasi elektromagnetik, termasuk radiasi latar kosmik, CMB, yang masih terpancar hingga kini. Dengan kata lain, keduanya menempatkan cahaya sebagai tanda pertama keberadaan, sebuah metafora yang menghubungkan ilmu dan iman. Selanjutnya, baik Nur Muhammad maupun dentuman awal mengandung gagasan tentang kesatuan asal, bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber tunggal. Dalam kosmologi modern, ini disebut singularitas atau titik asal dengan kepadatan dan energi tak terhingga. Dalam pandangan sufistik, Nur Muhammad adalah satuan primordial dari mana seluruh makhluk diciptakan. Dalam kedua narasi ini, semesta bukanlah hasil dari keragaman yang muncul secara acak, melainkan ekspansi dari satu realitas asal yang menyatu. Ini membuka ruang bagi perenungan metafisis bahwa keberagaman hanyalah manifestasi dari satu kesatuan esensial. Beberapa ilmuwan dan pemikir Muslim kontemporer telah mencoba menjembatani kedua pendekatan ini. Harun Yahya, misalnya, menginterpretasikan Big Bang sebagai bukti ilmiah dari penciptaan, selaras dengan konsep ketuhanan Islam. Di sisi lain, Nidal Guessoum, astrofisikawan Muslim yang lebih moderat, mengajak umat Islam untuk memahami wahyu dalam cahaya sains modern, bukan dengan menundukkan satu pada yang lain, tetapi dengan membangun dialog kritis dan saling memperkaya. Kita juga dapat melihat bahwa kosmologi modern semakin menyadari batas epistemologisnya.
Singularitas Big Bang bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan sepenuhnya oleh fisika, karena hukum-hukum yang kita kenal runtuh pada titik itu. Disinilah wahyu menawarkan pelengkap, bukan sebagai pesaing ilmu pengetahuan, melainkan sebagai penyedia makna ketika akal mencapai batasnya. Dalam hal ini, Nur Muhammad dapat dipandang bukan hanya sebagai metafora spiritual, tetapi sebagai kerangka pemaknaan terhadap realitas terdalam yang belum dan mungkin tak akan pernah bisa dijelaskan oleh akal semata. Maka, dialog antara Nur Muhammad dan Dentuman Awal bukanlah upaya menyamakan dua disiplin yang berbeda, melainkan usaha untuk melihat bagaimana keduanya saling menyinari. Wahyu memberi dimensi makna dan tujuan, sementara sains menawarkan mekanisme dan penjelasan. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, membangun jembatan antara keduanya bukan hanya penting untuk menjawab pertanyaan eksistensial, tetapi juga untuk membangun peradaban yang utuh, yang tidak kehilangan akarnya dalam spiritualitas, namun tetap berakar kuat dalam rasionalitas. Pertemuan antara konsep Nur Muhammad dalam tradisi Islam dan teori dentuman awal dalam kosmologi modern tidak hanya menarik secara historis dan simbolis, tetapi juga menantang secara teologis dan filosofis. Ia memunculkan kembali pertanyaan mendasar yang telah lama menjadi inti filsafat dan agama. Apa makna eksistensi? Apakah semesta ini hadir secara kebetulan, atau ada kehendak dan kesadaran yang mendahuluinya? Dan jika semesta memang memiliki titik awal, apa atau siapa yang menjadi penyebabnya? Dalam perspektif teologis Islam, semesta adalah ciptaan. Ia tidak berdiri sendiri, tidak abadi, dan tidak otonom. Penciptaannya adalah hasil dari kehendak ilahi, atau iradah, dan ilmu Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Dengan demikian, titik awal semesta bukan hanya peristiwa fisik, tetapi juga tindakan kehendak transenden. Dalam konteks ini, Nur Muhammad dipandang sebagai manifestasi pertama dari kehendak tersebut, sebuah ide ilahi yang menjadi cetak biru seluruh penciptaan, seperti logos dalam filsafat Yunani, tetapi dalam dimensi yang lebih spiritual dan personal. Filosof Islam klasik seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali telah lama membahas tentang wujud wajib, wujud yang niscaya, yakni Tuhan, dan wujud mungkin, makhluk yang keberadaannya tergantung pada yang lain. Dalam kerangka ini, semesta termasuk kategori mungkin al-wujud. Ia mungkin ada, mungkin juga tidak, tergantung pada kehendak Sang Pencipta. Oleh karena itu, fakta bahwa semesta memiliki awal tidak hanya sejalan dengan pemikiran teologis Islam, tetapi justru memperkuat argumen bahwa ia berasal dari sesuatu yang lebih tinggi dan kekal. Inilah yang kemudian diperkuat dalam argumen kalam kosmologis, sebuah pendekatan filsafat teologis yang dibangun oleh para teolog Islam seperti Al-Kindi dan Al-Ghazali, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh filsuf-filsuf modern seperti William Lane Craig. Argumen ini menyatakan secara sederhana: 1. Segala sesuatu yang bermula pasti memiliki sebab. 2. Alam semesta memiliki permulaan. 3. Maka alam semesta memiliki sebab di luar dirinya, yakni Tuhan. Dari sudut ini, teori Big Bang bukan ancaman bagi keimanan, tetapi justru menjadi salah satu bukti ilmiah kontemporer bahwa alam semesta tidak kekal dan memerlukan sebab. Jika sains mengungkap bahwa waktu dan ruang memiliki titik awal, maka teologi mengajukan bahwa sebelum waktu ada Dia yang tak terikat oleh waktu, Al-Awwal, yang awal, yang tidak didahului oleh apapun. Namun, pemahaman ini tidak luput dari tantangan filosofis. Salah satunya adalah keterbatasan nalar manusia dalam menjangkau hakikat awal mula. Apakah mungkin akal yang dibatasi oleh ruang dan waktu bisa memahami sesuatu yang melampaui keduanya? Disinilah para sufi memasukkan unsur intuisi dan ketersingkapan, kasyaf, sebagai metode yang melengkapi rasionalitas. Dalam kerangka inilah Nur Muhammad ditempatkan, bukan sebagai entitas fisikal, tetapi sebagai jembatan metafisis yang memperantarai antara ketidakterbatasan Tuhan dan keterbatasan makhluk. Filsafat Islam mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan bukan karena kebutuhan, tetapi karena cinta dan kehendaknya untuk dikenal. Maka Nur Muhammad sebagai realitas awal dapat dimaknai sebagai ekspresi cinta tersebut, cahaya yang diciptakan agar darinya seluruh semesta lahir, dan agar melalui semesta, manusia mengenal Tuhannya.
Dengan demikian, baik melalui jalur sains maupun spiritualitas, manusia didorong untuk merefleksikan asal mula dengan kesadaran akan keterbatasannya. Big Bang menunjukkan bahwa semesta memiliki titik permulaan fisik. Nur Muhammad menunjukkan bahwa di balik semua itu ada realitas cahaya yang bersumber dari cinta dan kehendak ilahi. Filosofi dan teologi menyatukan keduanya dalam kerangka yang utuh, bahwa alam semesta bukan hanya objek pengamatan, tetapi juga arena pemaknaan, sebuah tanda dari Yang Maha Ada kepada makhluk yang diciptakan untuk mengenalnya. Pertanyaan tentang asal-usul alam semesta adalah salah satu pertanyaan paling tua, mendalam, dan universal yang pernah diajukan manusia. Dari malam-malam sunyi para nabi hingga ruang laboratorium modern yang dipenuhi teleskop dan persamaan, manusia terus mencari tahu dari mana segala sesuatu berasal dan untuk apa. Dalam pencarian ini, agama dan sains tidak selalu berjalan berlawanan arah. Seringkali, keduanya menapaki jalan yang berbeda menuju cakrawala makna yang sama. Dalam tradisi Islam, konsep Nur Muhammad menjadi poros spiritual untuk memahami penciptaan sebagai perwujudan kasih dan kehendak ilahi. Cahaya ini bukan sekadar entitas metafisik, melainkan simbol keterkaitan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Ia menjelaskan bahwa semesta memiliki asal-usul yang bukan semata fisikal, melainkan juga bermuatan spiritual dan eksistensial. Bahwa sebelum ada ruang dan waktu, telah ada niat ilahi yang menjelmakan wujud dari ketiadaan. Sementara itu, dalam kosmologi modern, teori dentuman awal menggambarkan permulaan alam semesta sebagai suatu ekspansi kosmik dari keadaan singularitas, sebuah awal yang tidak hanya dapat diukur secara ilmiah, tetapi juga membangkitkan kekaguman dan keheranan metafisik. Ketika para ilmuwan mengungkap bahwa waktu itu sendiri memiliki titik mula, sains pada akhirnya menyentuh batas-batas yang sejak dahulu telah dijaga oleh filsafat dan teologi. Melalui dialog antara Nur Muhammad dan dentuman awal, kita melihat bahwa antara wahyu dan rasio, antara simbol dan rumus, terdapat ruang yang luas untuk saling memperkaya. Keduanya menyampaikan bahwa semesta ini tidak hadir secara kebetulan, melainkan memiliki keteraturan, asal, dan arah. Keduanya juga mengisyaratkan bahwa dalam memahami asal mula segalanya, manusia bukan hanya memerlukan instrumen observasi, tetapi juga kejernihan hati dan keterbukaan makna. Akhirnya, diskusi ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencocokkan wahyu dengan sains atau mengukuhkan satu pandangan atas yang lain, tetapi untuk mengajak kita merenungi bahwa antara cahaya spiritual yang memancar dari Nur Muhammad dan cahaya kosmik yang membekas sejak dentuman awal, terdapat pesan yang sama, bahwa eksistensi ini bukanlah kebetulan, melainkan panggilan untuk mengenal, mencintai, dan kembali kepada asal mula yang Maha Satu.